Ya, oke, kalau ngerti kan? Kalian ikuti jalur sana, baru nanti arahkan sana, oke? Ya. Enggak. Sama saya selama nggak ada dasarnya, Nggak ada. oke, ya emang nggak ada dasarnya. Sudah. Oke. Pak, ya Allah. Kalian berhak Sini Pak, pemimpinnya yang mana deh Pak? Pemimpinnya yang mana di sini deh Pak? Pak, pemimpinnya yang mana sini deh? Biar kita ngomongin, ini banyak yang ngomong loh ini. Kita hanya ingin jalan, tapi lagi-lagi kita hanya dihadang. Kita sudah memberi surat, datang secara langsung, bertemu di depan mata, tapi ia hanya ingin memindahkan kita pergi kemana? Sama seperti tuntutan koalisi masyarakat sipil yang ini. Karena kami merasa reformasi Polri yang telah disahkan pada beberapa hari yang lalu itu merupakan hal yang kepercayaan yang sangat semu. Bayangkan, secara formal ya secara material, reformasi Polri ini sudah cacat sekali. Kita sudah melihat fast track legislatif yang sangat besar gitu loh. Kita merasa, Aliansi Mensui merasa bahwa bila kita diam tentang hal ini hanya memperkeruh situasi yang ada di dalam demokrasi Indonesia. Saat ini demokrasi Indonesia itu sudah penuh tantangan yang sangat luar biasa. Dari TNI masuk ke ranah sipil dan juga sekarang polisi masuk ke ranah sipil. Seperti itu. Bang, abang dan teman-teman UI ini bawa keranda sama karangan bunga. Ini simbol apa bang sebenarnya Pak? Simbol bahwa hari ini pada Hari Bayangkara kami berturut berduka cita atas kematian reformasi Polri. Karena kita sudah tahu tahun lalu reformasi Polri ini itu dituntut oleh banyak sekali orang-orang, tidak hanya mahasiswa, buruh tani, rakyat miskin dan bahkan ojol, dikarenakan ada kematian dari almarhum Afan Kurniawan. Di saat itulah bahwa rakyat-rakyat sudah harus paham bahwa saat ini Polri didesak dan diperlukan ada reformasi. Tetapi sayangnya yang kita lihat apa? Bahkan dari tim kepolisian sendiri itu ingin membuat tim reformasi sendiri, dan tim pemerintah malah buat tim reformasi masing-masing juga. Tapi kita sudah melihat seberapa kali mereka sudah berproses. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa mereka menerima beberapa berkas-berkas dari tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kami aja dari teman-teman BEM UI itu datang ke Mensetnek untuk meminta berkas-berkas tersebut. Sampai sekarang pun itu belum diberi. Itu notabene pada bulan Mei. Seharusnya ketika seseorang rakyat negara Indonesia itu sudah meminta berkas-berkas tersebut kepada Mensetnek, kepada Presiden Prabowo dan juga pada jajarannya, silakan beri ke kita gitu. Dia kan meminta berkas yang memang merupakan landasan untuk reformasi Polri tersebut. Karena kita masyarakat biasa itu merupakan objek yang seharusnya quote on quote diayomi, dilindungi dan sebagainya. Kita kan patut untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tapi nyatanya mereka tidak peduli dengan ajakan kami untuk memberi, dan mereka malah tiba-tiba mengetok ada reformasi Polri, undang-undang Polri tersebut. Tadi abang sempat mengungkap korban yang ditual itu Bang Maluku. Itu Betul. seperti apa Bang? Sorry apa? Yang ditual Maluku itu abang tadi sempat ungkap di orasi. Itu seperti apakah? Apakah menurut abang udah ada pembenahan dalam Itu belum ada pembenahan sama sekali. Saya ingat betul, itu di bulan Februari itu pertama kali UI sendiri itu turun aksi massa. Di situ kita ingin bahkan menuntut untuk Listio Sigit untuk turun dari jabatannya. Karena bayangkan saja, dia sudah lama sekali di jabatan tersebut. Apakah saat ini saya rasa ini terlalu nyaman gitu. Dan bahkan ketika kita lihat dalam undang-undang Polri terbaru itu memperpanjang masa pensiun untuk ya Listio Sigit itu sendiri. Karena kita merasa bahwa ketika ada yang kepalanya busuk, berarti bawahnya akan pasti busuk. Dan kita bisa melihat saat ini, kita juga perlu mengingat selain ada Mas almarhum Afan Kurniawan, ada almarhum Arianto Tawakal yang Mas bilang tersebut. Dia hanya remaja,
14 tahun. Dia dibunuh di atas trotoar yang kita bayar. Dia dibunuh oleh institusi polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi kita. Ini merupakan kekecewaan besar kita. Apakah ada bentuk pembenahan ataupun lanjutan dari hal tersebut? Tentu saja tidak ada. Makanya kita turun di sini untuk menyatakan bahwa kami kecewa dengan Polri dan kecewa tentang kematiannya reformasi Polri yang semu yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Itu kan anu Bang. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com. Sehingga menjadi total USD sejumlah 112.000 dan total Singapura dolar atau SGD sejumlah 39.100. Berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu terdakwa merupakan pegawai negara melaksanakan sebagai suatu ketua pengadilan negeri Depok sebagaimana diatur dalam pasal 5 atau 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 tentang peradilan umum, contoh keputusan bersama tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bagian C titik 2 serta pasal 5 angka 2 A dan B keputusan sekretaris Mahkamah Agung nomor 08 dan Sek SK 1 2012 tentang aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung Indonesia dilakukan dengan cara-cara sebagai Rp19.900 serta mendapatkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 masing-masing sejumlah Rp35.921.100. Bahwa dalam rentang waktu Januari 2025 sampai dengan tanggal Februari 2026, terdakwa telah menerima gratifikasi yaitu 1. Pada tanggal 19 Desember 2020, terdakwa selaku hakim selaku suatu ketua pengadilan negeri Depok menerima uang sejumlah Rp50 dari Jiwayat Kamariata selaku hakim selaku ketua pengadilan negeri Depok. 2. Pada tanggal 15 Januari 2025, terdakwa menerima dan menukarkan uang valuta asing sejumlah Rp5.000 Singapura dolar dan ekuivalen dengan nilai Rp59.250. Kemudian, PT Tahap Mulia Palsindo membayar penukaran uang tersebut secara tunai kepada terdakwa. Rekan-rekan media, pada hari ini kami tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan 3 dakwaan terhadap 3 terdakwa. Yang pertama yaitu terdakwa atas nama ada mantan wakil Iwayan Eka Mariarta ya. Yang pertama yaitu Ketua Pengadilan Negeri Depok pada saat kejadian sekaligus juga hakim. Yang kedua Pak Bambang Setiawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok
sekaligus hakim, dan juga Yohansa Marwanaya selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Depok, bahwa dakwaan yang kami bacakan pada hari ini khusus untuk Pak Iwayan Eka Mariarta selaku hakim sekaligus ketua Pengadilan Negeri Depok dan Yohansa Marwanaya jurusita Pengadilan Negeri Depok, yaitu dakwaan alternatif. Yang pertama adalah dakwaan pasal 12 huruf A kecil, atau kedua pasal 12 huruf B kecil, atau ketiga pasal 606 ayat 2 KUHP, yaitu dakwaan mengenai menerima janji atau menerima hadiah dalam rangka pelaksanaan tugas dari Pak Iwayan selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok dan juga Yohansa Marwanaya, yaitu melakukan percepatan eksekusi lahan PT Karaba Dikdaya di Kota Depok. Atas eksekusi tersebut, dalam dakwaan kami telah menguraikan pihak Pengadilan Negeri Depok, dalam hal ini Pak Iwayan, Pak Bambang, dan Yohansa menerima uang sebesar 850 juta rupiah, yang mana setelah uang itu diserahkan oleh pihak PT Karaba Dikdaya melalui corporate legalnya, kemudian beberapa saat kemudian terjadi tangkap tangan atau yang kita kenal dengan peristiwa OTT. Kemudian selain itu juga ada dakwaan khusus Pak Bambang Setiawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Ditemukan data ada 2, bahwa dari hasil penggeledahan itu ditemukan uang sebesar 50.000 US dollar ya, kalau di ekuivalen mungkin sekitar 800 jutaan rupiah ya. Itu ditemukan di ruang wakil ketua, yaitu ruangan Pak Bambang Setiawan, sehingga kami mendakwakan itu sebagai penerimaan gratifikasi Pak Bambang Setiawan. Di luar itu juga kami mendapat data dari PPATK bahwa begitu setiap perkara KPK itu bekerja sama dengan PPATK. Apakah ada terdakwa-terdakwa yang mempunyai transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil bersangkutan selaku penyelenggara negara. Dari hasil laporan PPATK tersebut kemudian didalami dan ternyata benar sepanjang tahun 2025 sampai 2026 saat Pak Bambang Setiawan menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok menerima dan menukarkan sejumlah valuta asing untuk USD atau dolar Amerika itu sekitar 112.000 USD, sedangkan yang Singapura dolar itu sekitar 39.000 USD. 39.000 Singapura dolar. Jika seluruh penerimaan gratifikasi tersebut digabungkan kemudian diekuivalenkan dengan nilai rupiah begitu ya, itu maka totalnya bisa sekitar 2,4 sekian miliar, hampir 2,5 miliar lah. Itu kalau diekuivalenkan dengan rupiah. Tentu kan rupiah fluktuasi ya, nilainya kadang 17.000 sekian. Nah, itu dakwaan yang kami bacakan. Jadi memang ada perbedaan sedikit untuk Pak Bambang Setiawan. Perbedaan ini berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di penyidikan ya, bukan kenapa Pak Iwayan hanya dakwaannya penerimaan suap, Yohansa pun demikian. Tetapi ini semua berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, ditemukan di penyidikan dan sudah dituangkan di dalam berkas perkara. Itu mengenai isi dakwaan. Untuk ketua Pak? Hasil tadi itu adalah rangkaian dari hasil penyidikan, baik dari penggeledahan dan penyitaan. Uang yang ditemukan di ruangan Pak Bambang Setiawan itu ada 50.000 USD, itu hasil dari penggeledahan kemudian disita. Sedangkan sisanya yang kami urai di dakwaan tadi ada sekitar 16 penerimaan dan penukaran. Itu di awal mulanya adalah temuan dari PPATK, ada transaksi mencurigakan di rekening Pak Bambang maupun keluarganya, sehingga kami mendalami dan ternyata bukti kami temukan valid, ada bukti penukarannya dan nanti juga ada saksinya. Jadi itu masih sebenarnya terpisah ya, tidak langsung dengan PT Karaba Dikdaya, tetapi waktunya itu adalah pada momen yang bersamaan dari OTT, sehingga berdasarkan sistem peradilan pidana kita asasnya kan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka kami satukan dakwaannya, dakwaan penerimaan suap terkait eksekusi lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan PT Karaba Dikdaya dan juga penerimaan lainnya berupa gratifikasi. Itu kami gabungkan menyesuaikan dengan asas peradilan umum yang berlaku di negeri kita. 5 sampai 30 saksi. Nanti kita lihat perkembangannya, karena saksi itu
tidak kaku ya, fleksibel ya. Apakah di perkara Pak Bambang misalnya nanti diperlukan saksi lain untuk melengkapi ataupun cukup, itu nanti ikuti perkembangannya saja ya. Memang fleksibel, kita kan dalam menghadirkan saksi itu selain keterangannya kita menyusun timeline menyesuaikan dengan jadwal dari majelis hakim. Berapa lama waktu yang diberikan kepada penuntut umum untuk melakukan pembuktian, nanti kita sesuaikan. Tapi minimal sekitar 25 sampai 30 itu minimalnya. Ada juga ahli juga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.